ada dari suara.com ya. Nah, perintahkan nih Waspapres ini setelah bikin lapor Mas Wapres yang konon kabarnya nggak jelas ya. Kemarin Mama sempet langsung membuktikan bener nggak sih ini lapor Mas Wapres ini. Oh ternyata cuma pencitraan aja gitu. Nah, ini sekarang dia semenjak Pak Prabowo di luar negeri ini banyak banyak aneh-aneh ya. Nah, perintahkan Mendikdasmen masalah zonasi. Nah, publik singgung IPK hingga kampus Gibran. Wapres ini offside ya. Ya kita tahu ya kalau pendidikan Mas Wapres ini pernah dibongkar netizen tuh pendidikan nggak jelas. Apakah dia lulusan SMP, SMA atau memang cuman kuliah sekedar kuliah cuma ngambil ijazah aja di luar negeri kita nggak tahu. Nah dari Ardianto Satriawan di X itu bayangin lu tuh guru besar ya orang-orang cerdas ini guru besar terus diperintah sama IPK-nya ya sudahlah dari kampus ya ya sudahlah gitu. Gimana Bung Herudin nanggapinnya ini? Kok sepertinya kok kehilangan jati diri atau orang-orang cerdas ini seolah-olah kehilangan akal sehat gitu Bung? Gimana Bung? Ya, memang kan yang terjadi memang luar biasa ya. Dan ini seperti yang dicontohkan, diucapkan oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Imigrasi, apa sih namanya? Harus dipecah ya. Jadi bukan Menko Politik, Menko Polhukam lagi, tapi dipecah-pecah menjadi dua kalau nggak salah ada. Hmm, Profesor itu Menteri Koordinator Hukum dan HAM ya. Politik dan keamanan pengimigrasiannya Pak Agus Andrianto yang tadinya Wakapolri, betul. bahwa sejumput kekuasaan itu akan mengalahkan orang-orang cerdas ya. Hmm, Sebelumnya di periode pertama kita masih ingat ucapan Pak Yusril ketika di ILC mengatakan bahwa orang luar taunya presiden kita goblok ya. Itu perkataan Prof Yusril tuh di bukan periode pertama bukan Bung Udin ya, bukan Jokowi Udin, ya. bukan Udin, bukan Bung Udin Bukan, ya. bukan. Bisa dicek di ILC ya. Itu perkataan Prof Yusril ya. Eh, Kemudian apa namanya? eh pas di periode kedua mengatakan ya tadi ketika partainya hampir gagal lolos tidak mengikuti pemilu ya karena kemudian sistem apa namanya verifikasi faktual ya kemudian merapat mendukung Jokowi Maruf Amin akhirnya kan kita tahu di acara Kongres MUI atau Kongres Umat Islam yang betul. di Medan kalau misalnya mengatakan bahwa eh, orang-orang pintar itu bisa kalah ya dengan sejumput kekuasaan. Iya. Jadi artinya perkataan beda bahwa tadi walaupun goblok kalau punya kekuasaan ya memang bisa mengatur semuanya ya bahkan bisa mengatur orang-orang yang cerdas atau pandai ya Mm-mm. seperti itu. Jadi itulah yang terjadi hari ini. Itu seperti itu. Sudah ada yang komen di TikTok ada kaum 58% mungkin ya. Nah, lo membahas orang pinter, kalau lo pinter pasti jadi orang. Kalau pinter nggak mungkin masuk di apa tuh namanya? Nggak mungkin dia menggunakan pamannya di MK gitu. Ya, sebentar sebentar. Ya, oke. Nah, kalau pinter dia nggak mungkin menggunakan pamannya di MK gitu ya kan. Nah, kalau kalau dia cerdas, dia nggak mungkin menggunakan bapaknya di apa di yang jadi presiden gitu untuk melegalisasi pencalonan dia gitu. Nah, di sini sudah ada komentarnya, Mas Bung Herudin ya. Nah, lo membahas Mm-mm. orang pinter. Kalau lo pinter pasti jadi orang ya. Kita ulang lagi ya. Nah, kan kocak juga ya. Kalau pinter, dia nggak mungkin bisa lolos karena putusan MK. Dia nggak mungkin bisa lolos karena eh, peran paman Usman gitu. Dia nggak mungkin lolos karena kalau ada apa karena bukan karena peran bapaknya gitu. Nah, ini gimana nanggapinnya Bung Udin? Ya karena kaum Ya, kaum kaum netizen ini ya kita tahu ya yang pinter itu mungkin punya punya segelintir prestasi atau segelintir usaha dan mereka juga kalau bersuara bisa jadi mereka diusut apa diganggu usahanya gitu. Gimana Bung Udin? ya kalau di negeri ini kan jangan lupa ya bahwa di negeri ini orang pinter itu bisa dikalahkan ya dengan orang yang punya kekuasaan atau Mm-mm. punya privilege ya. Mm. Jadi belum tentu ya kalau Anda itu pinter ya itu juga nasib-nasiban. Ya kita kan masih ingat ya banyak cerita orang yang mungkin berprestasi ya kemudian dia apa
harus berhenti sekolahnya, ya atau tidak bisa melanjutkan karena biaya dan lain sebagainya. Ya karena gitu. Jadi sebenarnya orang pintar di negeri banyak-banyak. Yang kedua juga yang dibutuhkan di negeri juga kejujuran. Ya kadang kan orang juga pintar tapi nggak jujur juga. Ya itu yang menjadi bahaya juga di negeri ini. Artinya kadang tadi ya orang kan kalau kita mendengar banyak motivasi ya motivasi terkait orang yang sukses dan lain sebagainya ya ternyata kan di belakang mereka ternyata privilege luar biasa Betul, dari betul. orang tuanya ya jadi kadang pintar saja memang tidak cukup untuk menjadi orang ya jadi ada nasib juga ada kemudian privilege orang tua dan lain sebagainya ya kalau kita lihat Mas Gibran ini kan ya mohon maaf ya dia kan mengaku IPK-nya cuma 2,3. Padahal yang saya tahu biasanya itu minimal ya kalau di kampus-kampus swasta ini kampus swasta ya itu minimal untuk bisa dia itu nanti sidang atau kemudian mengajukan skripsi itu IPK-nya minimal 3,125 itu di kampus saya itu Hmm, 3,125 minimal 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 ya, 3,125 minimal. Iya, betul. ya kalau di kampus negeri memang beda-beda tergantung jurusannya ya itu tapi kalau nggak salah itu minimal 2,5 atau 2,7 kalau 2,3 ini gimana ceritanya ya berarti banyak kuliah yang nggak lulus dia banyak Iya, mata kuliah yang betul. nggak lulus ya jadi mohon maaf ya ini aturan ya karena aturan jadi kalau ada kuliah yang nggak lulus itu harusnya ngulang ya Hmm. dan seharusnya tidak diloloskan itu kalau cuma IPK 2,3 harusnya ya di kampus manapun ya apalagi kampus swasta biasanya menetapkan IP ya untuk kemudian dia bisa mengajukan skripsi kemudian sampai bisa nanti lulus itu minimal 3,1 satu ini di kampus saya 3,125. Hmm. Kemudian 3,1 kalau nggak salah benar 3,12. Terus kalau di kampus negeri memang ada yang masih 2, tapi Hmm. 2,5 itu sangat minim. Itu pun di jurusan-jurusan yang susah ya, Iya. jurusan teknik, jurusan apa itu yang susah itu minimal 2,5 ya. Kalau 2,3 sih itu aduh ini kacau sekali ya. Artinya membagongkan sekali ya kalau kemudian seorang profesor ya disuruh-suruh ini. Tapi ya kita lihatlah ya. Dan memang terkait zonasi itu memang bukan hanya Mas Gibran ya yang menyuarakan yang kemudian disuarakan, tapi memang banyak masyarakat yang kemudian menyuarakan terkait zonasi. Dan memang saya sendiri kalau terkait zonasi ini agak agak Ribet gimana ya. gitu ya, karena tadi akhirnya masyarakat yang tadinya berprestasi itu tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena masalah zonasi ya. Hmm. Karena yang akan keterima itu orang-orang yang rumahnya itu dekat dengan sekolah tersebut ya harusnya memang tetap dan tadi itu kalau di daerah-daerah itu sangat merugikan ya. Ya misalnya di daerah saya tuh di daerah Pemalang ya di kecamatan Warungpring itu SMP negeri. SMP negeri itu cuma tiga, dua apa tiga itu? Kalau nggak salah cuma tiga ya. Tiga kecamatan apa satu kecamatan cuma ada tiga sekolah negeri. Sedangkan Hmm. ada 6 desa di situ. Ya, ya yang sangat diuntungkan ya yang rumahnya dekat-dekat di sekolah negeri itu, Betul, yang betul. agak jauhan sedikit, yang nggak bakal keterima. Walaupun Hmm. ada afirmasi nilai di situ ya. Ya Betul, tapi kan betul. kasihan ya. Ya tapi harusnya memang tadi zonasi itu memang lebih cocok itu di kota-kota besar yang sekolahnya itu padat kayak Jakarta atau kota Bandung atau ibu kota provinsi ya yang sekolahnya itu memang base-nya banyak sekolah negerinya. Tapi kalau di wilayah-wilayah yang jauh ya mohon maaf itu yang sekolahannya itu terbatas, zonasi itu sangat merugikan ya. Hmm. Karena tadi orang itu akan keterima karena rumahnya dekat sekolahan. Artinya dia ya walaupun tadi ya tujuan pendidikan itu emang kemudian apa namanya mencerdaskan ya tapi kalau kemudian anak yang biasa-biasa saja kemudian tidak bersaingan akhirnya juga akhirnya tadi menjadikan anak itu tidak semangat untuk belajar ya zonasi itu karena ketika rumah dia dekat dengan sekolah ya santai-santai saja karena bakal diterima Hmm. Betul, zonasi itu ya jadi betul. harusnya memang harus ada formulasi lain ya di samping kemudian tadi zonasi jadi pertimbangan nilai ya dan lain sebagainya ini juga harus menjadi pertimbangan ya ya karena kan memang semakin tinggi jenjang pendidikan sekolah itu memang jumlah sekolahnya masih semakin sedikit ya kalau SD di Hmm. mana-mana banyak ya di desa itu ya SD minimal lah di desa desa itu bilang dua tergantung wilayah luas wilayahnya ya itu ada dua ada tiga ada bahkan 7 ya kayak di desa yang sekarang saya tinggal itu SD-nya itu sekitar ada 7 SD negeri. Ya karena tadi luas cakupan wilayahnya luas, penduduknya juga banyak. Makanya kemudian SD-nya banyak ya.
Makanya kemudian ya baik SD negeri maupun yang madrasah ibtidaiyah tuh juga cepat tetap ramai ya karena masyarakatnya banyak ya. Tapi kan semakin ke atas jumlah sekolah itu semakin sedikit ya. SMP negerinya di sini cuma berapa? Satu kecamatan, satu. Cuma beberapa, cuma satu. Satu Ya, kecamatan loh. satu Satu kecamatan cuma kecamatan. satu ini. Tiga kalau misalnya tiga. Ada satu lagi dekat rumahnya Pak Prabowo itu ada satu lagi. Mm-mm. Kalau saya cuma tiga, ya itu tiga di 9 desa. Yang satu desanya itu ini sudah luas sekali. Artinya kalau kemudian menggunakan sistem zonasi, ya kasihan juga orang-orang yang kemudian mau masuk ke negeri, namun rumahnya jauh. Ya Mm-mm. dianggapnya jauh tidak masuk zonasi. Nah, jadi mungkin tadi perlu dipertimbangkan ya memang masalah zonasi ini. Jadi harus ada tidak kemudian tadi ya zonasi itu mungkin 40% atau berapa dan tetap diperhitungkan nilai dan lain sebagainya. Tidak kemudian full zonasi itu menjadi apa namanya yang pertama gitu loh. Sampai 80% itu kan kasihan artinya. Ya. Dan akhirnya kan juga timbul permasalahan baru, apa namanya pemalsuan kakak dan lain sebagainya numpang kakak. Ya akhirnya kan banyak sekali kan yang orang tua kecewa sampai mengukur jarak dari rumahnya ke sekolah menggunakan bambu. Ya, ya karena ada ketidakadilan juga di sini. Oke, betul. Nah, di apa di X ini memang kalau komentar itu netizen itu nggak nggak ada rem ya. Kalau bilang nggak pakai rem ya. Nah, di sini dari DM ya, gue bingung mau komen di sini. Normalnya gue mau komen ya wapres dipilih sama rakyat, mau guru besar, jenderal, bintang 4 atau kolonel, memang semuanya milih ya, juga harus ikut perintah. Tapi masalahnya nih Gibran dipilih sama bapaknya. Kita tahu ya kalau pemilihan pemilihan itu nggak serta merta dia langsung naik gitu. Oh ini wapres milenial, wapres milenial. Ya, ya kita tahu dia bapaknya siapa gitu. Dan ini prosesnya juga sudah banyak perdebatan dan sudah banyak protes di sana sini, tapi tetap aja diloloskan gitu. Nah itu kita kita tahu prosesnya itu rusak gitu. Nah Hmm. kira-kira nih Bung Udin sampai saat ini akankah ada masa depan yang baik untuk pendidikan kita di negara ini, Din? Kalau dengan sistem yang sekarang, ya saya rasa tidak yang ada tadi setiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Kita kan tahu. Dulu saya masih ingat ya, ketika kemudian menterinya Pak Bambang Sudibyo, Mm-mm. ya kemudian muncul kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Mm-mm. Kemudian menterinya Pak Muhammad Nuh. Mm-mm. 2000 berapa ya? 2009 sampai 2014 ya, muncul kurikulum 2013. Mm-mm. Muncul lagi Anies Baswedan kadang-kadang Menteri Pendidikan itu Mm-mm. masih menyempurnakan kurikulum 13. Mm-mm. Ganti lagi Pak Muhajir Effendi masih kurikulum 13 disempurnakan. Ganti Mm-mm. Nadiem Makarim, ganti lagi kurikulum ya. Mm-mm. Kurikulum Merdeka Belajar. Ampun ya muridnya yang merdeka, gurunya yang nggak tahu ya. Artinya kalau kita lihat kurikulum merdeka ini kan guru-guru juga banyak yang aduh ini gimana. Ditambah kemudian kita tahu masa pagebluk Mm-mm. tahun 2020 sampai 2023 lah ya yang Mm-mm. kemudian Betul, betul. pembelajaran secara online. Mm. Tuh ya itu bayangkan ya 2020 sampai 2023 anak masuk SMP kelas 1 lulus nggak pernah ketemu temannya, nggak pernah tatap muka langsung dengan gurunya. Itu luar biasa. Coba bayangkan ya. Itu yang tadi yang kelas 1 dari 2020 sampai 2023 dia lulus nggak mungkin ya ketemu tatap muka dengan gurunya itu terbatas sekali di tahun-tahun terakhir. Luar Mm. biasa ya. Itu belajarnya gimana? Ya ditambah kemudian tadi kalau banyak cerita yang matematika itu cara mengajarnya jadi rumit gitu kan ya. Mm. Dan akhirnya kan terbukti hari ini juga memang banyak guru-guru yang protes juga tentang kurikulum Merdeka dan minta kemudian dievaluasi oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti ya. Mm-mm. Dan tadi ya, dan kalau kita lihat memang tadi ya kurikulum. Jadi memang masalah pendidikan itu ya tadi masalah politik juga ya. Politik pendidikan itu bagaimana? Dan ini juga terkait sistem ya. Kalau sistemnya seperti ini ya, kita tadi ya selama 10 tahun ke depan akan melihat bagaimana keluarga Mulyono akan terus-menerus ya dalam Cawe-cawe. konteks Mm. kekuasaan akan terus Betul. cawe-cawe terus ya. Apalagi tadi kalau kemudian ya, Bobi menang ya di Sumatera Utara, kemudian atau ada partai-partai calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Jokowi
di Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan lain sebagainya. Betul, Ya, betul. apapun itu ya, tapi masalah pilkada ya memang pada ujungnya memang kekuasaan. Artinya ketika kemudian sistem politiknya seperti ini, ya yang namanya politik dinasti, kemudian politik kotor, ya pasti akan terjadi. Karena Hmm. demokrasi itu meniscayakan itu. Ya niscayalah politik uang dan lain sebagainya, ya memang di demokrasi. Ya, Hmm. karena tadi ingat demokrasi itu kan one man, one One food. vote. Ya, satu orang satu suara. Artinya suara seorang guru besar, seorang profesor, seorang ulama, kiai haji dan lain sebagainya itu sama nilainya dengan suara seorang pemabuk, seorang Orang gila, pembunuh orang ya, gila, orang orang gila, orang orang gila. ya, orang gila itu sama nilainya. One man one vote itu kan konsekuensi dari demokrasi kan seperti itu. One man one vote ya, Oke, oke, iya. vote. Dan terus ya tadi apa yang disebut dengan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Ya pada faktanya enggak kan, bahwa yang menentukan suara, yang menentukan pilihan itu bukan rakyat sebenarnya, tapi ya tadi oligarki. Ya, Hmm. dialah yang kemudian menentukan siapa calon-calon yang akan bertarung dalam Hmm. kontestasi, ya, lewat partai politik. Ya, Betul, betul. walaupun tadi kalau di kepala daerah ada kemudian namanya calon independen. Nah, itu pun juga syaratnya harus berat ya. Dia harus mengumpulkan KTP dukungan sekian persen dari jumlah DPT. Nah, makanya ya ujungnya calon independen pun juga maling suara juga, maling apa? Maling dukungan di awal, Betul, ya. betul, betul. Ya, faktanya seperti itu. Jadi memang sistem demokrasi itu ya tadi sistem yang rusak memang, ya. Mm-mm. Mau seperti apapun itu sudah rusak itu. Ya, dan kita lihatlah nanti tanggal 27 seperti apa dan hari Rabu ya. Dan Dan saya yakin ya pada ujung-ujungnya kekecewaan itu. hmm. Dan uh, apakah akan ada perubahan? Ya ada ya. Tapi perubahan itu juga uh, ya ada pada rakyat sendiri. Apakah mau memilih sistem yang baik atau sistem yang terbukti rusak? Ya, ya. Dan sistem yang baik itu ada di depan kita. Yakni kita sebagai seorang Muslim ya harusnya kita Hmm. memilih Islam. Ya, Betul, betul. Islam itu sudah mengajarkan bagaimana mengatur negara, bagaimana sistem Hmm. pemerintahan, bagaimana sistem kepemimpinan itu sudah diatur, ya. Tinggal kita mau gak ya mengambil itu, ya. Dan jelas apakah kemudian bisa diubah? Bisa, ya jika kemudian rakyat menghendaki, Hmm. kemudian para ulama dan pemilik kekuatan, yakni tentara itu menghendaki, ya artinya Mm-mm. perubahan itu pasti akan terjadi. Ya. Jadi apakah ada harapan? Masih ada harapan. Tapi kalau kemudian masih berkutat pada demokrasi, ya pada sistem kapitalisme, yang ada tadi kesengsaraan, ya apalagi nanti di kado awal tahun, ya sudah pasti ya kenaikan PPN menjadi 12%, ya dan itu memang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah dengan pengesahan undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang itu omnibus law di bidang perpajakan, ya artinya ya tadi sudah disepakati ya karena memang waktunya itu dulu kenaikan PPN menjadi 11% per April 2023, kemudian yang 12% per 1 Januari 2025 itu kan sudah kesepakatan, Betul, betul. artinya ya sudah ya, terjadi ya dan memang seperti itulah yang terjadi. Kemudian di saat yang sama pemerintah memberikan tax amnesty pada para pengemplang pajak, luar biasa ya mendapatkan kemudian juga para pengusaha-pengusaha yang proyeknya kemudian mendapat stempel proyek strategis nasional mendapatkan tax holiday, sedangkan rakyat tax everyday. Ya karena setiap produk yang kita beli itu ada PPN 11% dan per 1 Januari menjadi 12%. Dan tadi terkait pendidikan, ya pendidikan itu kan harusnya itu kewajiban negara dan harusnya gratis. Hmm. Ya, bukan hanya 12 tahun tapi sampai S3 seharusnya. Ya. Dan itu bisa dilaksanakan jika tadi negeri ini menggunakan sistem Islam. Ya, kalau menggunakan sistem kapitalisme ya sudah, ya pendidikan pendidikan tinggi itu dianggap sebagai kebutuhan tersier atau barang mewah. Ya, artinya yang nggak mampu silahkan nggak usah kuliah kan seperti itu. Baik guys, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.